Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Mulyanto dengan NIM 24109170063 dari program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang, Kampus Serang. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Mobile Programming. Aplikasi ini bernama Flutter, yaitu aplikasi berbasis Android yang saya kembangkan menggunakan framework Flutter dengan database SQLite. Nah, aplikasi ini dibuat untuk membantu penderita diabetes dalam mengelola berbagai aktivitas kesehatan, seperti jadwal minum obat, pencatatan gula darah, tekanan darah, jadwal kontrol dokter, jadwal suntik insulin, serta catatan makanan. Nah, sehingga seluruh data kesehatan dapat tersimpan dalam satu aplikasi. Ketika aplikasi dijalankan, pertama kali akan muncul halaman splash screen. Nah, halaman ini tuh berfungsi sebagai tampilan pembuka gitu, sekaligus identitas aplikasi sebelum penggunaan diarahkan ke halaman login. Terus setelah splash screen selesai, nah pengguna bisa masuk ke halaman login. Di sini pengguna memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Nah, apabila username maupun password sesuai dengan data yang tersimpan di database SQL itu, maka sistem akan melakukan proses autentikasi dan pengguna berhasil masuk ke halaman utama. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan salah, maka aplikasi akan menampilkan pesan yang bahwa login itu gagal, teman-teman. Nah, sebelum login, aplikasi juga menyediakan fitur register. Fitur ini digunakan fitur ini digunakan apabila terdapat pengguna baru yang belum memiliki akun. Pengguna cukup mengisi username dan password, kemudian menekan tombol register. Setelah berhasil, data akan langsung disimpan ke tabel users pada database, sehingga nanti dapat digunakan untuk login. Nah, setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard nih. Nah, pada halaman ini terdapat informasi singkat mengenai pengguna serta menu-menu utama yang tersedia pada aplikasi. Menu dibuat dalam bentuk grid sehingga lebih mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan masuk ke halaman profile. Di halaman profile ini berfungsi untuk menampilkan identitas pengguna. Nah, informasi yang ditampilkan meliputi nama pengguna, username, universitas, program studi, kelas, dan tipe diabetes. Nah, selain itu, pengguna juga dapat mengunggah foto profil dari galeri ataupun ambil dari kamera, terus eh, dan foto KTM juga. Jika tombol edit ditekan, di sini itu dia bakal mengubah informasi tersebut sesuai kebutuhan. Kemudian akan tersimpan dengan seperti ini ya. Data yang telah diubah akan langsung diperbarui pada database SQLite. Terus selanjutnya adalah menu jadwal penyembuhan. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna mengatur jadwal konsumsi obat agar tidak lupa. Untuk menambahkan data, saya menekan tombol data tombol tambah. Kemudian saya akan mengisi nama obat, kategorinya, terus dosisnya, terus dia minumnya. Ya, mulai statusnya, tanya, tambah. Seluruh data terisi, nah saya akan tadi aku nunggu tambah.
Data berhasil disimpan ke database dan langsung muncul pada daftar. Selain menambah data, pengguna juga dapat mengubah data dengan edit dosis. Contoh ya, misalnya saya ubah menjadi 2 tablet, kemudian saya simpan. Terlihat data berhasil diperbaharui. Nah, jika jadwal sudah tidak digunakan lagi, pengguna dapat menghapus melalui tombol delete. Menu berikutnya adalah kadar gula darah. Nah, pada menu ini, pengguna dapat mencatat hasil pemeriksaan gula darah. Data yang diinput meliputi tanggal pemeriksaan, jam pemeriksaan, kondisi, serta catatan tambahan. Sebagai contoh, saya masukkan kadar gula darah sebesar 125 dengan kondisi normal. Nah, setelah disimpan, data-data akan tampil pada daftar dan dapat diedit maupun dihapus apabila diperlukan. Selanjutnya, tekanan darah. Di tekanan darah ini, fitur ini digunakan untuk mencatat tekanan darah pengguna. Pengguna mengisi nilai sistolik dan diastolik beserta kondisi dan catatan setelah setelah disimpan ke database sehingga riwayat tekanan darah dapat dilihat kembali. Atau saya akan mengisi 120 dan selanjutnya 80. Nah, seperti itu. Data akan otomatis tersimpan ke database. Selanjutnya, yaitu jadwal kontrol dokter. Nah, pada menu ini pengguna dapat membuat pengingat jadwal dengan dokter. Data yang dimasukkan berupa tanggal, jam, nama dokter, rumah sakit juga, terus ada status dan ada keluhan. Data tersebut nantinya akan membantu pengguna agar tidak melewatkan jadwal kontrol. Selanjutnya ada jadwal suntik insulin. Di sini pengguna dapat mengatur waktu penyuntikan dengan mengisi tanggal, jam, jenis insulin, bagian tubuh, dan catatan. Seluruh data ini bakalan tersimpan ke database, sehingga dapat digunakan sebagai riwayat penyuntikan insulin. Menu terakhir adalah catatan makanan. Menu ini berfungsi untuk mencatat makanan yang dikonsumsi setiap hari. Data yang dimasukkan meliputi ada nama makanan, ada kategori makanan, ada jumlah kalori, ada tanggal, ada waktu, serta ada catatan. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat lebih mudah mengontrol pola makan dan bakal selalu teringat dan masuk ke dalam database untuk sebagai catatan ke depannya. Selain akun mahasiswa, nah aplikasi ini juga menyediakan akun admin. Saya coba untuk melakukan login lewat akun admin. Nah, pada halaman admin ini akan ditampilkan seluruh daftar pengguna yang telah melakukan registrasi. Nah, admin di sini dapat melihat data pengguna dan juga menghapus apabila diperlukan. Terus fitur ini juga dibuat untuk memudahkan pengelolaan data pengguna. Nah, aplikasi Blogger ini menggunakan database SQLite sehingga seluruh data tersimpan secara lokal di perangkat. Database ini terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu ada users, ada obat, gula darah, tekanan darah, kontrol dokter, insulin, dan makanan. Seluruh proses tambah, ubah, hapus, dan menampilkan data menggunakan metode CRUD yang terdapat pada kelas DB Helper.
Nah, dalam proses pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan beberapa teknologi, yaitu Flutter sebagai framework pengembangan aplikasi Android, bahasa pemrogramannya itu Dart, terus SQLite sebagai database lokal, package SQLite untuk menghubungkan Flutter dengan SQLite, terus package INTL untuk mengatur format, tanggal, dan waktu. Nah, demikian demo aplikasi Glucoker yang telah saya buat. Dari hasil pengujian seluruh fitur utama seperti login, register pengolahan jadwal obat, pencatatan gula darah, tekanan darah, jadwal kontrol dokter, suntik insulin, catatan makanan, profil, dan admin telah berjalan dengan baik. Kedepannya aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi, pengingat obat, sinkronasi menggunakan Firebase, grafik perkembangan kesehatan, serta backup data ke cloud agar lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.